Salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salat. Bila ibadah solatnya sempurna, maka diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, sangat senang dengan gibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. 1. Orang yang tawadu. Tawadunya dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya ke sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong karena dia tahu itu semua adalah amanah Allah. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain karena dia yakin harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Tidak mengulang maksiat. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau maksiat. Entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar atau kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu mengendalikan nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Orang yang gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu memelihara waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira. Karena kerinduannya sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu orang yang susah. Sikap saat sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang sholatnya diterima. Bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah atau susah pun dia selalu melihat ke bawah. Sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Salat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah kepadanya.